warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Senang Sinau, bagaimana puasanya hari ini? Semoga selalu diberikan kekuatan serta kelancarannya hingga sampai tutup sampai akhir dan menjumpai sholat Idul Fitri. Baik, berjumpa lagi. Jangan lupa untuk itu klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan tanda lonceng, karena kami selalu mengupload konten-konten yang insya Allah membuat kita selalu terharu dan mengingat dosa-dosa kita. Baik, ini adalah kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kisah ini berjudul Kekuatan Maaf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari seorang lelaki Arab bernama Sumamah bin Itsal dari kabilah Al-Yammah pergi ke Madinah dengan tujuan hendak membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala persiapan telah matang, persenjataan sudah disandangnya, dan ia pun sudah masuk ke kota suci tempat Rasulullah tinggal itu. Dengan semangat meluap-luap, ia mencari majelis Rasulullah. Langsung didatanginya untuk melaksanakan maksud tujuannya. Tatkala Sumamah datang, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang melihat gelagat buruk pada penampilannya menghadang. Umar bertanya, "Apa tujuan kedatanganmu ke Madinah? Bukankah engkau seorang musyrik?" Dengan terang-terangan Sumamah menjawab, "Aku datang ke negeri ini hanya untuk membunuh Muhammad." Mendengar ucapannya, dengan sigap Umar langsung memberang lususnya. Sumamah tak sanggup melawan Umar yang perkasa. Ia tak mampu mengadakan perlawanan. Umar berhasil merampas senjatanya dan mengikat tangannya, kemudian dibawa ke masjid. Setelah mengikat Sumamah di salah satu tiang masjid, Umar segera melaporkan kejadian ini pada Rasulullah. Rasulullah segera keluar menemui orang yang bermaksud membunuhnya itu. Setibanya di tempat pengikatannya, beliau mengamati wajah Sumamah baik-baik, kemudian berkata pada para sahabatnya, "Apakah ada di antara kalian yang sudah memberinya makan?" Para sahabat Rasul yang ada di situ tentu saja kaget dengan pertanyaan Nabi. Umar yang sejak tadi menunggu perintah Rasulullah untuk membunuh orang ini seakan tidak percaya dengan apa yang didengarnya dari Rasulullah. Maka Umar memberanikan diri bertanya, "Makanan apa yang Anda maksud wahai Rasulullah? Orang ini datang ke sini ingin membunuh, bukan ingin masuk Islam." Namun Rasulullah tidak menghiraukan sanggahan Umar. Beliau berkata, "Tolong ambilkan segelas susu dari rumahku dan buka tali pengikat orang itu." Walaupun merasa heran, Umar mematuhi perintah Rasulullah. Setelah memberi minuman Sumamah, Rasulullah dengan sopan berkata kepadanya, "Ucapkanlah la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah." Si musyrik itu menjawab dengan ketus, "Aku tidak akan mengucapkannya." Rasulullah membujuk lagi, "Katakanlah, aku bersaksi tiada ilah selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah." Namun Sumamah tetap berkata dengan nada keras, "Aku tidak akan mengucapkannya." Para sahabat Rasul yang turut menyaksikan tentu saja menjadi geram terhadap orang yang tak tahu untung itu. Tetapi Rasulullah malah membebaskan dan menyuruhnya pergi. Sumamah yang musyrik itu bangkit seolah-olah hendak pulang ke negerinya. Tetapi belum berapa jauh dari masjid, dia kembali kepada Rasulullah dengan wajah ramah berseri. Ia berkata, "Ya Rasulullah, aku bersaksi tiada ilah selain Allah dan Muhammad Rasulullah." Rasulullah tersenyum dan bertanya, "Mengapa engkau tidak mengucapkannya ketika aku memerintahkan kepadamu?" Sumamah menjawab, "Aku tidak mengucapkannya ketika masih belum kau bebaskan karena khawatir ada yang menganggap aku masuk Islam karena takut kepadamu. Namun setelah engkau bebaskan, aku masuk Islam semata-mata karena mengharap keridhaan Allah Rabbul Alamin." Pada suatu kesempatan, Sumamah bin Itsal berkata, "Ketika aku memasuki kota Madinah, tiada yang lebih kubenci dari Muhammad. Tetapi setelah aku meninggalkan kota itu, tiada seorang pun di muka bumi yang lebih kucintai selain Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Sahabat,
apakah kita pengikut ajaran beliau? Tetapi sejauh mana kita bisa memaafkan kesalahan orang? Seberapa besar kita mencintai sesama? Kalau tidak, kita perlu menanyakan kembali ikrar kita yang pernah kita ucapkan sebagai tanda kita pengikut beliau. Sungguh, beliau adalah contoh yang sempurna sebagai seorang manusia biasa. Beliau adalah nabi terbesar. Beliau juga adalah suami yang sempurna, bapak yang sempurna, pimpinan yang sempurna, teman dan sahabat yang sempurna, tetangga yang sempurna. Maka tidak salah kalau Allah mengatakan bahwa beliau adalah teladan yang sempurna. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada beliau, junjungan dan teladan kita yang oleh Allah ciptakan sebagai contoh manusia yang sempurna. Salam alaika ya Rasulullah. Semoga bermanfaat. Baik, kisah ini menjadi sebuah wawasan untuk kita dan menjadi sebuah renungan juga untuk kita agar bisa berintrospeksi diri mengenai sesuatu jikalau ada orang yang mempunyai kesalahan terhadap kita. Terima kasih, sampai jumpa di channel di kisah yang lainnya. Tetap jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, dan aktifkan tanda lonceng agar kami selalu semangat dalam mengupload konten-konten ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.